Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Asyigaf Farahab Dan saya Hisbah Muhammad Husna. dan kami akan mempresentasikan suatu jurnal yang berjudul Representasi Ayah Ideal, My Dad's Story Dream for My Child, tahun 2015. Penelitian ini menganalisis representasi ayah ideal dalam iklan MedLife Dream for My Child tahun 2015. Iklan tersebut menampilkan sosok ayah yang digambarkan sebagai pengasuh tunggal yang berusaha memberikan kebahagiaan bagi putrinya. Namun, itu seperti berbohong tentang status pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah gambaran tersebut dapat dianggap sebagai representasi utama dalam konteks pengasuhan yang melibatkan kejujuran. Next. Tentu saja kami sudah melampirkan sumber video yang berbentuk link di layar tersebut. Dari Next. latar belakang yang kita dapat dari jurnal tersebut, penelitian ini penting karena menggambarkan perangsang ayah dalam keluarga secara lebih mendalam, khususnya dalam masyarakat modern di mana peran tradisional orang tua seringkali mengalami pergeseran. Isu tentang kejujuran dan peran ideal ayah dalam iklan ini menjadi relevan dalam diskusi tentang bagaimana seorang ayah seharusnya berperan, baik dalam hal pengasuhan emosional maupun tanggung jawab sosial. Tentu saja penelitian atau jurnal ini memiliki tujuan, yaitu identifikasi representasi ayah ideal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sosok ayah digambarkan sebagai pengasuh yang bertanggung jawab, penghibur, dan penyayang. Kedua, kajian keselarasan representasi. Penelitian ini mengkaji keselarasan representasi ayah dalam iklan dengan stereotip yang berkembang di masyarakat keluarga, terutama dalam hal tanggung jawab mencari nafkah, memberikan kasih sayang, serta mendampingi anak. Yang ketiga, interpretasi kontradiksi. Penelitian ini prestasikan kontradiksi yang muncul dalam iklan, yaitu antara gambaran ayah yang ideal dengan sifat yang kurang ideal, seperti kebiasaan berbohong untuk memahami representasi sosok ayah yang ideal. Next. Nah, dalam jurnal ini pastinya ada metode penelitiannya. Di sini penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika dan jenis penelitiannya adalah kualitatif, berfokus pada analisis makna dan interpretasi dari elemen-elemen visual dan tekstual dalam iklan, bukan pada data numerik atau statistik. Data utama yang digunakan adalah iklan asuransi MetLife yang menampilkan representasi ayah ideal, termasuk elemen gambar, teks, dan suara. Terhadap penelitian tersebut. Yang pertama, ayah sebagai pekerja keras. Denotasinya, ayah bekerja keras sebagai pencuci piring. Konotasinya, tugas ayah adalah mencari, harus bekerja banyak. Mitos dari iklan tersebut adalah ayah dianggap sebagai sosok pekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak. Menghibur anak. Denotasi dari iklan tersebut, ayah menghibur anaknya dengan gestur jenaka saat belajar. Konotasinya,
kasih sayang ayah diperlukan untuk kebahagiaan anak. Mitosnya, ayah ideal harus bisa memberikan waktu berkualitas dan bekerja. Yang ketiga, ayah mengantar anak ke sekolah. Denotasinya, ayah mengantar anaknya ke sekolah sambil berangkat bekerja. Konotasinya untuk memberikan efek positif kepada anak. Mitosnya, ayah ideal terlihat mapan dan berwibawa dengan pakaian rapi. Dari kesimpulan yang kita dapat dari jurnal tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa iklan tersebut menonjolkan gambar seorang ayah ideal yang bekerja keras, selalu ada untuk anaknya, selalu menghibur, dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Iklan ini memperkuat stereotip tradisional tentang peran sang ayah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya dan pelindung keluarganya, sekaligus menjadi figur emosional bagi anak. Iklan seperti ini mengukuhkan pandangan masyarakat tentang pentingnya peran ganda ayah dalam aspek finansial dan emosional. Kelemahan serta penerapan yang bisa diaplikasikan di dunia nyata. Untuk kekuatan, yang pertama adalah narasi emosional. Penelitian presentasi emosional sang ayah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, analisis peran gender. Menggali peran ayah dalam iklan, memberikan wawasan gender. Untuk kelemahannya, yang pertama, fokus terbatas. Karena apa? Karena hanya menganalisis satu iklan, sehingga wawasan representasi tentang menjadi terbatas. Yang kedua, kurang eksplorasi budaya global. Tidak membahas interpretasi iklan dalam konteks budaya yang berbeda. Sehingga representasi terbatas. Untuk penerapan di dunia nyata, yang pertama, strategi pemasaran. Temuan membantu iklan menjadi lebih inklusif. Untuk yang kedua, advokasi gender dapat mendukung kampanye kesetaraan gender dalam media. Next. Nah, dari rekomendasi untuk jurnal ini, yang pertama ada perluas objek penelitian. Kaji lebih banyak iklan dari berbagai budaya untuk memperkaya pemahaman representasi ayah. Yang kedua, ada tambahan perspektif gender lain. Sertakan peran ibu atau keluarga non-tradisional dalam penelitian lanjutan. Yang ketiga, ada aplikasikan pada industri iklan. Gunakan hasil studi untuk membuat iklan yang lebih seimbang dan relevan dengan keluarga modern. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, teliti pengaruh pada konsumen. Pelajari bagaimana representasi ayah memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Mungkin cukup sekian dari presentasi tentang iklan ayah. Saya Hisba Muhammad Husna. Dan saya Nabi Farahap. Kita undur diri. Jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari kita sendiri. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.